Sekarang kita mulai soal berikutnya. Ada sebuah batang homogen panjangnya 9A dibengkokkan menyerupai huruf L. Jadi dibengkokin menyerupai huruf L seperti ini. Terus sudut diantaranya itu adalah 90 derajat. 90 derajat. Yang satu adalah 5A, yang satu adalah 4A. Terus dia bilang batang tersebut diletakkan pada bidang kasar horizontal. Bidang yang kasar ya, kayak gini. Terus pada titik siku L, ini L, di titik sikunya di sini. Terus dipasang benang yang tak bermassa, dikasih benang. Terus benang itu ditarik ke kanan sepanjang bidang horizontal. Karena nanti si batang homogen ini akan ditarik, terus otomatis bentuknya nggak akan kayak gini. Bentuknya itu akan berubah. Kalau kamu narik kan bentuknya akan truk gitu kan. Oke, kita akan buat dia jelas. Ini tuh bakal miring. Nah, tuh saya bikin garis dulu. Nah, ini ceritanya si benang. Ini ada benang, F ditarik berarti otomatis dia agak ngegeser gitu. Set, set, miring, ya miring lah. Dia akan kayak gini. Sip. Nah, ini benar. Terus di sini itu adalah 5A, di sini 4A. Udah kebentuk? Oke, ini 90 derajat. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa kalau batang homogen terus dibengkokin, terus otomatis ini akan ada namanya torsi gayanya. Dan dia kata kuncinya di sini, walaupun dia nanti ditarik si batang itu dia tidak akan berputar karena tinggal lurus doang. Ya, berarti otomatis kita mulai. Yang pertama harus diperhatikan adalah ini di batang kan yang namanya sebuah benda punya yang namanya titik berat. Titik beratnya kalau yang bagian yang kayak gini batangnya bagian otomatis letaknya di tengah-tengah. Berhubung dia dipatahin, sih dibengkokin jadi L, berarti nanti titik tengah di sini jadi titik beratnya dia, dan di sini jadi titik beratnya dia. Makanya yang di sini jadinya setengahnya jadi dia 5A, berarti 5/2 lah ya, atau kalian bisa nulisnya 2,5. Kalau yang di sini ini jadinya 2A karena setengahnya kan, karena di titik tengah. Oke, sekarang kalau kita kayak gini, yang pertama itu udah kayak gitu, udah kalian tentuin titik berat. Yang kedua, yuk kita sekarang mulai cari posisi. Saya mau kasih warna lain ya biar jelas. Ini anggap aja saya ada kayak ngegaris gitu. Ini ada titik ya. Ini set. Kelihatan nggak? Oke, betul. Kenapa kayak gitu? Biar saya gampang aja nentuin gayanya. Karena gaya itu kadang kan dia dibentuk karena ada sudut ya. Nah, kita tuh harus tentuin sudutnya. Di sini sudut. Terus sudutnya lagi di sisi sebelah sini. Oke. Kok kayak gitu? Iya, soalnya kan ini potongannya di atas, ini potongnya juga di atas. Gitu. Kelihatan nggak? Nah, sekarang kita tentuin yang ini adalah R1, ini adalah R2. Kenapa pakai R? Karena kalau di fisika kita kenal yang namanya torsi. Sigma torsi, jadi biar dia nggak muter, kan dianggapnya cuma kayak dia geser aja kan, dia tuh nggak muter gitu. Kita bilangnya tidak berotasi lah ya. Ini tuh sama dengan 0. Maka rumusnya torsi itu adalah F kali R dikurang F kali R. Yang ini adalah F1, R1, ini adalah F2, R2. Nah, kalau kayak gini maka dia akan sama dengan 0. Otomatis di sini berarti F1 R1 sama dengan F2 R2, benda 1 benda 2. Sekarang kita mulai. Kita cari ini dulu yuk. Kalian mungkin udah sering pakai sin cos ya. Gini, saya pisahin dulu, saya potong ya. Ini theta. Ini adalah 5/2A. Karena ini titik tengahnya yang kita ambil. Lihat ya, ini tuh pakai sin atau cos. Ini depan, ini sisi samping atau miring? Miring, betul. Ini depan, ini miring. Berarti pakai sin cos. Kalau tetanya di sini berarti sin theta sama dengan depan R1 per miring 5/2A. Sekarang kalau saya minta R1 berarti kali silang kan? Berarti di sini adalah 5/2A dikali sin theta. Sekarang kita yang ambil yang ini. Ini saya kasih agak space aja jadi biar gampang. Ini theta di sini. Ini R2, yang ini yeps, betul 2A. Sekarang kita nih sudutnya ke depan, berarti ini depan. Ini samping atau miring? Miring, betul. Yang ini, betul, ini samping. Berarti ketahuannya sudut tetanya itu bukan depan tapi miring sama samping. Miring sama samping berarti samping kan miring, betul. Cos theta, sampingnya R2, miringnya adalah 2A. Berarti R2 sama dengan 2A kali cos theta. Saya kasih kotak dulu biar bisa dibedain. R1 punya, R2 punya. Sekarang kita mulai masuk ke rumus. Nah, rumus yang ini dipakai adalah F1, R1 sama dengan F2, R2. Nah, F-nya dari mana sih dapatnya? Jadi kalau dalam torsi atau untuk benda homogen, kata kunci homogen ya. Kalau homogen itu, berarti kita bilang partialnya adalah
dm per dl. Itu sama dengan, nih lambangnya dia, lambda. Kita pakai permisalan, massa per panjang, persatuan panjang. Lambangnya lambda. Sama dengan lambda kali dl. Panjangnya kan tiap-tiap beda ya, ada yang 5A, ada yang 4A. Nah, sekarang kita nyari M. Nah, berarti saya mulai masukin dia, F. Berarti F1 itu sama dengan, kan massa dikali gravitasi. Ini. Nah, tapi ini tuh kan F-nya dia di bidangnya kasar horizontal. Berarti yang di sini nggak cuma F doang, tapi F geseknya dikali R1. Di sini adalah F gesek untuk benda 2 dikali R2. Ingat di sini gayanya dalam bentuk gaya gesek. Gaya itu kan macam-macam ya. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek. Nah, ini tuh gayanya adalah gaya gesek. Maka yang tadinya F saya ubah jadi FK. Di sini berarti nggak cuma F. Otomatis kan FK itu rumusnya berubah jadi FK sama dengan mu K dikali N. N-nya yang ini. Berarti FK itu sama dengan FK kali M kali G. Gravitasi. Nah, mantap. Sudah. Saatnya kita mulai masuk eksekusi dulu lah. Saya masuk ini saya kotakin juga biar gampang. Ini M soalnya. Berarti kita masukin ya, berarti F1 itu berarti ini mu K nih, mu K. Berarti mu K dikali M kali gravitasi. Nah, ini dia, ini F1. Berarti massa 1. Terus kalau F2 sama dengan mu K kali M2 dikali gravitasi juga. Tapi lihat baik-baik ya. Mu K sama dengan M-nya adalah lambda kali L. Yang ini adalah mu K lambda kali L. Kita mulai. L-nya untuk benda pertama, kan benda pertama sih 5A ya. Ini benda kedua. Berarti di sini jadi masukin berapa? Masukinnya adalah 5A. Sip, kalau yang ini mu K lambda masukinnya adalah 4A. Sip, betul. Nah, gini dulu. Sekarang kita mulai masuk sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. F1 masuk jadinya mu K kali lambda kali 5A. R-nya berapa? Nih, R. Ada R. R-nya tadi yang R1 ini ya. Oke. 5/2A sin theta sama dengan, sekarang FK2-nya ini. Mu K kali lambda kali 4A. R-nya berapa? R-nya ini. 2A cos theta. Ada yang sama? Ada mu K coret, lambda coret. Sekarang tinggal yang ini. 5A kali 5A, 25A kuadrat per 2 sin theta. Sama dengan 4A kali 2A, 8A kuadrat cos theta. Ada yang sama? Ada. Coret. Kita punyanya sin per cos nih. Ya udahlah, kita ubah aja sin theta ini per cos theta. Sama dengan ini 8. Ini pindah ruas. Kan pindah ruas berarti dikali dibalik 2/25. Ini berarti kan 16/25. Sin per cos tan theta. Kan di soal tertulis kalau tan theta sama dengan beta kuadrat. Masukin 16/25-nya ke sini, berarti sama dengan beta kuadrat. Berarti kita tulis saja beta sama dengan, nah ini kan dikuadratin, pindah ruas berarti akar 16/25. Akar dari 16 itu 4, akar 25 itu 5, berarti 4/5, 0,8. Selesai.